Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Untuk ibadah Minggu Paskah yang ke-6 pada saat ini di GKJ Pekalongan tanggal 9 Mei tahun 2021 yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Dan tema kebaktian pada saat ini adalah dipersatukan dalam iman dan kasih. Marilah sebelum kita memasuki ibadah, kita memasuki saat hening sejenak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita dipanggil untuk memulai ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 242 bait yang pertama. Seindah siang disinari terang, dan seterusnya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang ke-6, menghayati sebuah tema, dipersatukan dalam iman dan kasih. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan PKJ 242, baitnya yang kedua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku.
cara Tuhan mengasihiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita selalu melakukan suatu kesalahan. Marilah kita menghadap kehadirat Tuhan untuk melakukan suatu pertobatan dengan berdoa. Saya hantarkan. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam kemuliaan-Mu. Saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami dan selalu memelihara dalam kehidupan kami selaku manusia yang berdosa. Kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai di dalam kehendak-Mu, baik secara khusus dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kemasyarakatan, walaupun di tempat bekerja, juga di dalam suatu persekutuan. Kami kadangkala melakukan suatu hal yang tidak sesuai di dalam kehendak-Mu, secara sadar maupun disengaja. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya ampunilah segala kesalahan kami ini, karena kami menginginkan bisa sesuai di dalam kehendak-Mu untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga akan berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau telah mengajarkan di dalam kehidupan kami dengan penuh kasih. Tuhan, dan apabila di dalam kami melakukan suatu ibadah ini terdapat suatu kesalahan yang kami perbuat, kami juga mohon ampun. Segala sesuatu itu kami minta berdasarkan pada Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengungkapkan suatu pertobatan kita dengan memuji nama Tuhan dari NKB 17 bait yang pertama. Agunglah kasih Allah, tiada yang setaranya, dan seterusnya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diundang untuk bersama-sama berdiri. Dan mari kita menerima berita anugerah yang pada ibadah ini terambil dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat 8 dan 9. Ibrani 5, ayat yang ke-8 dan yang ke-9, beginilah bunyinya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Kristus beserta kita semua. kini dan selamanya. Bersama-sama kita nyanyikan NKB 17 bait yang ketiga, andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, dan seterusnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan simak bersama-sama. Saya hantarkan. Ya Allah, sungguh agung kasih-Mu dalam kehidupan kami. Betapa kami umat-Mu yang berdosa ini telah Engkau terima dan Engkau ampuni. Bahkan Engkau sudi memberikan tuntunan kepada kehidupan kami. Salah satunya adalah melalui sabda yang akan Engkau berikan. Ya Allah, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami diterangi oleh firman-Mu, agar kami tidak sekadar memahami, tetapi sungguh-sungguh berjuang untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan secara nyata. Sekalipun kami memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan, kami yakin Allah yang akan memampukan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama-sama pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Sebuah perikop yang berjudul Perintah supaya saling mengasihi. Beginilah bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih
yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, akan saya bacakan kembali satu ayat yang akan menjadi fokus perhatian kita dalam permenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal yang ke-15. Beginilah bunyi ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua poin penting yang ingin saya bagikan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, di tengah kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang ke-6. Yang diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-15 tadi, ada dua hal penting yang perlu kita renungkan sebagai para pengikut Kristus, agar kita bisa menghayati tema ini, yaitu dipersatukan dalam iman dan kasih. Tentu kata iman dan kata kasih adalah dua kata yang sudah terlampau sering kita dengar, kita ucapkan, kita nyanyikan, kita baca sebagai gereja. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita di dalam menghayati Minggu Paskah ini sungguh-sungguh menghayati iman dan kasih. Nah, agar lebih mendarat, barangkali dua hal berikut bisa menjadi pertimbangan untuk kita sekalian. Yang pertama, agar bisa hidup dalam iman dan kasih dalam sebuah persekutuan yang disatukan oleh Allah, langkah pertama adalah pembaharuan relasi. Pembaharuan relasi. Kata kunci relasi menjadi kuat dalam bacaan kita pada hari ini. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa Ia, Yesus, tidak menyebut para murid itu sebagai hamba, tetapi menyebut mereka sahabat. Dari hamba menjadi sahabat. Pembaharuan relasi inilah yang juga perlu kita renungkan dan juga hidupi sebagai umat Allah. Relasi tuan dan hamba harus digeser menjadi relasi antar sahabat. Kata hamba dalam kitab suci bahasa Jawa edisi 2006 diterjemahkan abdi, yang memang artinya pelayan. Namun di bahasa Jawa edisi 1994 yang dipakai adalah kata batur. Kata abdi menika langkung alus, ananging tembung batur menika langkung kasar. Nah, dalam terjemahan bahasa asli Yunani memang yang dipakai adalah kata doulos, yang artinya lebih pas yaitu batur
bukan seperti hamba dalam arti pelayan. Memang kata yang dipakai Yesus adalah doulos, batur, atau lebih kasar lagi sebenarnya kata ini berarti budak. Jadi pelayan yang paling rendah seperti seorang budak, doulos. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hubungan antara tuan dan hamba tentu bukanlah hubungan yang seimbang. Di sana ada kesenjangan dari yang punya kedudukan yang tinggi dan ada yang punya kedudukan yang rendah. Ada jarak yang jauh, dan hubungan ini seringkali berujung pada kekerasan dan ketidakadilan. Kalau ada orang yang merasa menjadi tuan, mereka lebih berhak melakukan apapun, termasuk memerintah sang batur atau sang budak, doulos tadi. Dan sebagai hamba, sebagai doulos, sebagai budak, dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kekuatan dari tuannya. Nah, relasi antara Yesus dengan para murid bukanlah relasi yang ada kesenjangan yang jauh semacam itu. Yesus bukanlah tuan dan para murid bukanlah budak, sanes batur. Ananging Gusti Yesus asring ginakaken tembung sekabat utawi mitra. Nah, kata yang dipakai oleh Yesus adalah sahabat. Bukan hamba, melainkan sahabat. Kata sahabat di dalam bahasa Jawa diterjemahkan mitra, dari kata philos, kita tahu ada kata philia, phileo, hubungan yang dipenuhi cinta kasih. Bukan ada kesenjangan yang lebar, tetapi ada kesetaraan dan keseimbangan. Bukan adanya pemaksaan, kekerasan, melainkan adanya belas kasih, ada filia di sana. Inilah hubungan yang ditawarkan oleh Yesus, bukan hamba, melainkan sahabat. Ada kesetaraan, ada cinta kasih di antara mereka. Nah, agar kita menghayati persekutuan yang dipersatukan dalam iman kepada Kristus, maka hubungan yang senjang, hubungan yang jauh, hubungan yang berjarak haruslah kita rekatkan. Ibarat bukan lagi hubungan tuan dan budak, melainkan hubungan sahabat. Maka kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, gereja, sejatinya adalah sekumpulan sahabat-sahabat Kristus. Bukan hubungan antara tuan dengan budak. Maka suasana yang hangat, suasana yang akrab, yang dekat, yang seimbang, itulah yang perlu terus ditumbuhkan di antara kita sebagai warga gereja. Bahwa ada pemimpin, katakanlah majelis, katakanlah pengurus di komisi, di kelompok, panitia dan sebagainya, itu kita pandang sebagai peran-peran yang dimainkan, fokus perhatian mereka sebagai pemimpin. Tetapi relasi yang harus dibangun adalah relasi yang semestinya bernuansa persahabatan. Dan hari ini gereja perlu terus membangun suasana bergereja yang bersahabat, bukan suasana yang berjarak dan jauh. Ada beragam revolusi yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang membuat gereja perlu merangkul dan menjadi sahabat bagi semua orang, terkhusus tentu saja bagi anggota-anggotanya. Itulah poin yang pertama, pembaharuan yang perlu dilakukan dalam pikiran kita, yaitu membangun hubungan sahabat, bukan hubungan tuan dan hamba. Yang kedua, selain pembaharuan relasi, juga perlu ada pembaharuan karya. Pembaharuan karya. Jikalau mindsetnya adalah aku ini budak, kulo niku namung batur, tentu semangat yang muncul ketika berkarya adalah semangat keterpaksaan, atau ketika melakukan sesuatu ya ada pamrih. Abdi atau batur itu biasanya menerima imbalan, menerima balas jasa. Sedangkan semestinya, jikalau kita menghayati hidup dipersatukan dalam iman dan kasih, ada kata kasih,
Dan kata kasih yang dipakai oleh Yesus dalam perikop kita bukan hanya filia, melainkan agape. Misalnya ayat yang terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kata kasihilah diambil dari kata agapao. Kata dasarnya adalah agape. Kita tahu kasih yang sejati, kasih yang berkorban, bukan kasih yang minta imbalan. Maka pembaharuan karya perlu kita wujudkan dari keterpaksaan menjadi sebuah panggilan. Bukan karena dipaksa, tapi karena merasa terpanggil untuk mengasihi, itulah yang kita lakukan sebagai persekutuan. Dari karya yang menyimpan pamrih, mungkin diam-diam, pengen mendapatkan balasan dari orang lain atau bahkan dari Tuhan, menjadi karya yang tulus. Jikalau ada yang dipermuliakan, biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan dalam karya persekutuan kita. Bukan pamrih, melainkan karya yang tulus. Dari karya yang tujuannya mementingkan diri sendiri, egois, menjadi karya yang mau dan rela berkorban. Kasih agape, pastilah kasih yang rela berkorban demi kepentingan orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, pembaharuan relasi dan juga pembaharuan karya, dua-duanya sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan, tetapi ada dalam kesatuan. Dan jikalau kita menghayati kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai murid Kristus, sebagai sahabat-sahabat Kristus, dua hal itulah yang semestinya terus-menerus perlu kita tumbuhkan. Apalagi kita masuk dalam sebuah masa, yaitu masa Pentakosta, masa di mana komitmen kita sebagai anggota persekutuan terus-menerus diperbaharui. Persekutuan para sahabat Kristus yang menerima curahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang dicurahkan kepada semua orang, kepada para murid Kristus, kepada sahabat Kristus, kepada umat Allah, tanpa terkecuali. Dengan penghayatan ini, sebagai orang-orang yang sama-sama menerima curahan Roh, maka sejatinya tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kita semua adalah orang-orang yang setara. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Kita dipersatukan dalam iman kepada Kristus dan Roh Kudus. Mestinya kita pun adalah persekutuan yang dipersatukan di dalam kasih. Jikalau dua hal ini bisa kita wujudkan, kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita sebagai umat Allah akan terus-menerus diperbaharui. Meskipun kita melewati berbagai macam rintangan dalam kehidupan persekutuan, dengan kasih dan iman kepada Kristus, dengan spirit persekutuan yang saling bersahabat, kita bisa melewati semua tantangan dalam bimbingan Roh Kudus. Mari kita terus membangun persekutuan yang diikat oleh iman dan diikat oleh kasih. Dan semangat persekutuan yang bersahabat terus-menerus perlu kita wujudkan dan kita kembangkan. Kristus, sahabat kita yang sejati, akan senantiasa ada, hadir dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Jemaat terkasih, mari kita memasuki saat hening setelah mendengarkan sapaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Allah, marilah kita bersama-sama memperbaharui keimanan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan kembali duduk. Marilah kita kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami adalah umat-Mu yang telah Engkau persatukan dalam iman dan kasih. Dan biarlah kami senantiasa membangun persekutuan yang indah, yang dilingkupi dengan keinginan untuk saling melayani dan saling mengasihi. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami tidak pernah bisa hidup seorang diri. Namun di dalam persekutuan, kehidupan kami akan semakin kuat dan semakin diberkati. Kami pun teringat bahwa kehidupan kami pun menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan kami yakin bahwa Allah akan terus hadir memberikan berkat serta pertolongan kepada kami. Sebagai persekutuan yang Engkau ikat dalam kasih dan iman, kami teringat saudara-saudara kami yang bergumul karena mengalami sakit. Dimanapun mereka dirawat, apapun sakit yang diderita, kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Allah hadir memberikan kekuatan bahkan pemulihan. Kami juga teringat keluarga-keluarga yang terus bergumul, yang terus berjuang menjaga kelestarian dan kesatuan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami yakin Allah pun akan memberikan kemampuan serta kekuatan, sehingga kami sebagai keluarga juga diikat dengan kasih dan iman di dalam Tuhan. Sekalipun keluarga kami menghadapi berbagai macam pergumulan, biarlah kami tidak pernah menyerah, namun kami terus bersandar hanya kepada Allah saja. Kami mendoakan para orang tua yang Tuhan panggil untuk mendidik dan mengasuh anak cucu pemberian-Mu. Kiranya Allah mengaruniakan senantiasa kesabaran serta kebijaksanaan. Dan kami sebagai para orang tua juga mengingat anak kami dan juga cucu kami, dimanapun mereka berada dalam berbagai macam aktivitas serta pergumulan. Kami serahkan kepada Allah yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami bersekutu di dalam gereja ini, khususnya GKJ Pekalongan. Tentu ada berbagai macam tantangan yang kami hadapi bersama-sama sebagai persekutuan. Namun kami yakin Allah senantiasa hadir, menolong kami, memperlengkapi kami sebagai para pelayan-Mu, agar kami saling mengasihi, saling melayani, dan saling membangun. Karena melalui persekutuan inilah kami juga merasakan berkat Tuhan dan pemeliharaan iman dari Allah saja. Ya Tuhan, kami juga teringat akan kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana kami Tuhan panggil untuk mempersaksikan Kristus. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa hidup dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui tutur kata, melalui perbuatan kami dan tingkah laku kami yang nyata. Tentu kami juga teringat saudara-saudara kami yang lain yang sedang bergumul dan menderita karena berbagai macam persoalan. Mereka yang menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, menjadi penyintas bencana alam, yang terus berjuang untuk pulih dan bertahan di tengah suasana sulit pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan Allah akan senantiasa ada, hadir, menolong, dan memberikan berkat kepada mereka yang menderita. Dan kami juga menyerahkan kepada Allah pemimpin kami,
di Indonesia ini, sehingga boleh terus berkarya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kerajaan Allah pun dapat terwujud dan hadir di Indonesia ini, melalui kehidupan yang rukun, yang harmonis, yang penuh dengan kedamaian. Ya Allah, akhirnya inilah ungkapan syukur kami dan juga serangkaian permohonan kami. Semuanya kami naikkan dan kami pinta di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan waktu untuk bersembah, tetapi mari kita bersama-sama dengarkan firman sebagai dasar dalam kita mempersembahkan kepada Tuhan, terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita bersama-sama iringi dengan kidung jemaat 393 bait yang pertama dan kedua. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya hantarkan. Syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena kasih dan karunia yang senantiasa melindungi dan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau telah ketuk hati kami untuk
selalu bersyukur kepadamu. Terbukti Tuhan, saat ini kami bisa bersembah kepadamu walau hanya sedikit. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat, sehingga semua yang kami persembahkan bermanfaat bagi Tuhan dan bagi kami jemaat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau juga akan pimpin untuk saudara kami yang mengelola persembahan di Gereja Kristen Jawa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan yang akan menaungi, mengurapi, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Barangkali Tuhan di dalam kami mempersembahkan ada terselip dosa yang tiada sengaja maupun kami sengaja, tolong Tuhan ampuni. Dan kehidupan kami selanjutnya, kami bersandar hanya di dalam kasih-Mu. Tuhan tetap akan memimpin dan menuntun di sepanjang kehidupan kami. Kami berserah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Mari kita bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat 249 bait yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diutus untuk senantiasa menjaga persekutuan kita di dalam iman dan kasih bersama dengan Allah di surga. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu